Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat kelas virtual dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Usman Nur MAG sebagai salah satu tugas akhir pada semester ketiga di IAIN Paris. Untuk memulai, maka seperti biasa kita masuk di halaman browser kita. Terserah Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox. Saya terbiasa dengan menggunakan Google Chrome. Jadi kita buka browser kita. Kemudian pada halaman ini saya sebelum lebih jauh, maka saya ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak, saudara-saudara, rekan guru, bahwa sebelum kita masuk ke kelas, maka sebaiknya materi-materi kita itu apakah dalam bentuk Word, dokumen, atau berupa PowerPoint, video, tutorial dan lain-lain, bisa filenya sudah kita siapkan, sehingga pada saat kita di dalam classroom tidak tinggal mengambil file-file yang akan kita kirimkan kepada siswa kita. Setelah kita masuk di halaman ini, maka bisa kita ketik classroom, boleh. Bisa atau pada saat kita masuk tadi, bisa kita masuk di Google Drive kita. Saya lebih cenderung lebih simpel kalau kita masuk di Google Drive kita. Kita masuk ke sini, kemudian masuk Google Drive kita, karena aplikasi saya Google Classroom saya ada di sana. Ini Drive, fungsinya ini untuk menyimpan aktivitas kita atau data kita yang bisa kita simpan di sini dengan aman. Jadi saya membuka. Nah, ini dia. Ini Classroom sudah ada. Saya tinggal kliknya. Kemudian sambil kita menunggu, saya ingatkan lagi bahwa materi yang akan kita bagikan kepada siswa kita usahakan tersusun, terstruktur, supaya siswa itu bisa dengan mudah memahami materi kita. Mulai dari yang pertama, misalnya kita persiapkan dulu dengan materi ajar. Kemudian setelah ada materi ajar, ada penguatan misalnya dengan menampilkan media seperti video, YouTube, bisa kita berikan linknya. Siswa juga bisa mengakses lewat link. Melalui link itu mereka bisa melihat contoh-contoh atau video-video pembelajaran yang bisa membantu penjelasan kita. Kemudian setelah kita masuk ke menu utama ini, ini ada nampak kelas-kelas yang sudah pernah saya buat, Jadi untuk kali ini karena kita akan membuat kelas, maka kita memulainya dengan mengklik tanda tambah, tanda plus ini. Di sini ada buat kelas atau gabung kelas. Karena kita membuat kelas, maka kita klik lalu kita buat kelas. Ini ada notifikasi dari Classroom ini, kita centang lalu lanjut saja. Kemudian buat kelas, identitas kelas ini perlu kita isi. Isinya kelas 6.
kelas virtual. Ya, kita buat saja, misalnya kita kasih nama kelas virtual. Kemudian bagian ini misalnya kita tulis kelasnya kelas 9 atau kelas 6A, mata pelajaran PAI. Kemudian ruang 1 boleh kita isi, boleh juga tidak. Lalu kemudian kita klik buat, maka selanjutnya kelas kita akan diproses oleh aplikator untuk dimunculkan. Ya, ini adalah kelas kita, kelas virtual 6A. Kemudian di bawahnya ini ada kode kelas. Nah, ini apa ini? Kode kelas ini yang kita tidak tampilkan untuk kita bagikan kepada peserta didik kita ketika kita ingin mengundang mereka untuk bergabung ke dalam kelas kita. Karena kita tidak bisa menggabung mereka satu persatu, misalnya kita lama prosesnya, kita harus menginput akunnya satu-satu. Jadi lebih cepat kalau kita mengirimkan, membagikan saja kode ini, bisa dikirim lewat WA boleh, atau media yang lain. Yang jelas pada saat siswa masuk ke dalam classroom lalu ingin bergabung di kelas kita, maka mereka harus mengetik kode kelas yang kita berikan. Ya, jadi pada menu utama ini ada kelihatan di sini kelas kita, namanya kelas virtual 6A. Kemudian ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Nah, ini kelas kita namanya kelas virtual 6A. Baik, kemudian di dalam sini, di bawah sini ada mulai komunikasi dengan kelas Anda di sini. Nah, ini bisa kita buat jadwal supaya bisa diketahui oleh siswa kita, maka kita bisa membuat jadwal kapan kita masuk, kemudian kapan siswa harus mengerjakan tugas-tugasnya, bisa kita mengisi halaman komunikasi di sini sebagai forum untuk terjadinya komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian untuk memberikan tugas kepada peserta didik kita, maka kita pilih kolom atau menu tugas kelas. Nah, di sini ada buat kelas, jadi ada tambah, kita buat apakah kita membuat dia dalam bentuk tugas atau kuis atau pertanyaan atau materi pelajaran, kemudian topik kita ada topik apa. Jadi seperti biasa kita sebagai guru, maka yang pertama kita buat itu adalah materi akan kita ajarkan, kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nanti setelah materi kita sampaikan, lalu dilanjutkan dengan pemberian tugas berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa masukkan di pilihan menu seperti ini. Jadi untuk pertama kita pilih dulu materi seperti saya sampaikan tadi. Usahakan materi sudah dibuat. Jadi misalnya surah, kita akan mempelajari tentang mengenal surah Al-Ma'un. Kemudian di sini deskripsinya apa? Siswa mampu melafalkan surah Al-Ma'un dan mengetahui makna dan kandungan surah
Al-Ma'un. Ini siswa mampu melafalkan surah Al-Ma'un dengan tartil ya, dengan tartil. Dan yang kedua mengetahui makna. Kemudian kita, ini yang saya sampaikan tadi, tambah. Ini ada tambah itu adalah untuk memasukkan materi, atau kalau kita baru membuat ya boleh saja kita membuat ini apakah di dalam bentuk dokumen. Kita klik dokumen, maka kita boleh mengetik materi yang akan kita sampaikan. Tapi biasakan kita sudah membuat materinya, maka kita pilih tambahkan saja. Dalam bentuk apa dia? Apakah link atau file atau video YouTube boleh. Jadi kali ini kita contoh, kita ambil file ya. Kita ambil file yang dari dokumen kita. Jadi ya, ini misalnya saya akan membagikan materi tentang surah Al-Ma'un ini kepada peserta didik. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ya, maka ini materi sudah ada di sini. Tinggal kita posting ya, maka data ini atau materi ini sudah sampai kepada siswa kita. Kemudian selain materi seperti Word dokumen ini, kita juga bisa menambahkan materi dalam bentuk link ya. Bisa kita tambahkan link. Kita ambil link misalnya dari video-video pembelajaran yang dari YouTube yang ada hubungannya dengan materi pelajaran kita, maka kita bisa tambahkan di sini ya, untuk bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk peserta didik kita. Kemudian untuk siapa ini materi? Materi ya untuk kelas kita tadi ini. Biasanya secara otomatis kelas yang kita baru buat ini secara otomatis muncul di sini. Tapi kalau kita mau membagikan ke kelas lain, maka bisa kita memilih kelas yang lain juga bisa kita bagi sekaligus bersama. Kita bisa pilih kelas. Kemudian siswa, untuk semua siswa kita pilih untuk semua siswa. Kemudian ya, bisa dikosongkan ini. Lalu kita pilih posting. Maka materi ini sudah sampai kepada peserta didik kita. Ketika mereka membuka dengan menggunakan kode kelas tadi, maka mereka sudah bisa membaca materi kita tadi. Kemudian di menu berikutnya ada anggota. Anggota ini ya berhubungan dengan keanggotaan. Di sini ada guru, kemudian ada siswa. Guru untuk menambah guru, kalau memangnya ada guru pengampu lebih dari satu orang, bisa kita tambahkan di sini. Tapi kalau hanya satu orang, maka otomatis yang mempunyai akun ini yang terdaftar otomatis muncul di sini. Kemudian untuk menambah siswa, kita klik ini, kita undang siswa, kita klik untuk menambah siswa kita. Ini secara manual. Kalau kita berbicara manual, ini yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau masukkan satu persatu. Tapi kalau untuk mudahnya, kita masuk ke bagikan saja kode link ini, ya. Kita bagikan apakah bisa melalui WA atau SMS, boleh. Kita bagikan kepada peserta kita, lalu mereka masuk ke classroom dengan bergabung. Pada saat bergabung mereka akan dimintai kode kelas, maka mereka akan memasukkan kode kelas ini, ya, maka mereka secara otomatis sudah bisa membaca materi pelajaran kita tadi itu. Dan semua aktivitas yang ada di dalam kelas ini, itu siswa yang bisa mengakses mereka sudah bisa melihatnya. Kemudian
Kalau kita mau menambah secara manual ya itu tadi ya. Ya saya kira demikian pembelajaran kita kali ini. Saya kira lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.